Halo anak Indonesia, sehat, cerdas, ceria. Pada video kali ini, Pak Guru akan mengajak kalian mengetahui proses terjadinya hujan. Anak-anak, ini adalah gambar matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar yang ada di muka bumi. Selain menghasilkan cahaya, matahari juga menghasilkan energi panas. Manusia memanfaatkan matahari untuk berbagai kebutuhan, misalnya untuk menghasilkan listrik dengan panel surya, untuk membuat garam, dan untuk makhluk hidup matahari sangat dibutuhkan untuk fotosintesis. Kemudian tidak kalah pentingnya, matahari adalah sebagai sumber cahaya yang menerangi dunia. Energi panas matahari sangat penting bagi manusia, khususnya dalam proses terjadinya hujan. Panas matahari memicu terjadinya evaporasi. Apakah evaporasi? Pernahkah kalian melihat ibu kalian atau kamu sendiri memasak air? Tentu pernah. Ketika air yang dimasak itu mendidih, akan menghasilkan uap. Inilah yang disebut evaporasi. Demikian juga ketika panas matahari mengenai laut atau bahkan air yang ada di daratan, bahkan yang ada di tumbuhan sekalipun akan mengalami evaporasi atau penguapan. Uap air ini akan naik ke atmosfer. Uap-uap air ini akan mengalami kondensasi, yaitu perubahan wujud dari uap menjadi cairan atau menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air ini akan didorong oleh angin, ada yang menuju daratan. Titik-titik air inilah pada waktu tertentu ketika sudah tidak mampu lagi menahan masanya, maka akan jatuh ke bumi. Inilah yang disebut dengan hujan atau presipitasi. Presipitasi atau hujan ini tidak hanya dalam bentuk air, bisa dalam bentuk kristal salju. Air hujan yang turun ke daratan akan dialirkan oleh sungai-sungai dan akan bermuara kembali ke laut. Akan tetapi air hujan ini ada yang masuk ke dalam tanah. Inilah yang disebut dengan air tanah. Air tanah inilah yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ada yang dimanfaatkan untuk minum, menyiram tanaman, mencuci, bahkan mandi. Nah, itulah anak-anak proses terjadinya hujan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa.